Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah Geolokasi Nirkabel. Ya, jadi kuliah ini merupakan mata kuliah pertama di Indonesia, setidaknya menurut saya. Dan saya juga tidak tahu apakah ini termasuk mata kuliah yang pertama di dunia. Karena Geologis Nirkabel ini termasuk ya sesuatu yang lumayan baru ya. Walaupun GPS itu sudah ada sekitar 50 tahun yang lalu. Kemudian masuk ke arah itu masih di militer USA ya, militer Amerika, kemudian masuk komersial, tapi masih terbatas. Akan tetapi mulai marak itu setelah Federation Communication Commission FCC di Amerika itu tahun 1996 ya, itu mewajibkan perangkat wireless untuk mempunyai ya harus memiliki enhanced atau emergency 911 E911 pada tahun 1996. Jadi sejak saat itu mulailah marak penelitian-penelitian di bidang geolokasi nirkabel ya, termasuk yang rujukan saya ketika PhD itu grup dari Taiwan, PhD student sekitar tahun 2023 ya, 2024 PhD student yang sekarang udah jadi full professor di Taiwan, JC Chen. Kemudian yang lagi leading juga di geolokasi nirkabel sekarang ada Profesor Heng Waimich di Chalmers University. Nah, itu tahun 2009 juga meneliti tentang geolokasi nirkabel di MIT ya. Waktu itu masih postdoc. Jadi termasuk baru ya peneliti-peneliti, termasuk saya sendiri ya mulai penelitian ini tahun 2012 ya, kemudian untuk kuliah PhD kan, di kuliah PhD waktu itu project di JAIS ya, di Japan Advanced Institute of Science and Technology. Waktu itu proyeknya itu disponsori oleh private company juga ya di lab kami, yaitu oleh perusahaan namanya Coden Electronics ya, COLTD, untuk proyek Olimpiade Tokyo 2020. Jadi di situ kita bagaimana membuat algoritma bagaimana membuat untuk memonitor ya atau mencari lokasi gitu ya illegal radio yang akan mengganggu seperti jammer dan lain-lain ketika Olimpiade Tokyo 2020. Jadi 8 tahun sebelum kejadian tuh sudah mulai riset-risetnya, dan partner kami adalah Tokyo Institute of Technology. Jadi termasuk baru ini ya, dan mungkin di Indonesia juga yang PhD geologi seni kabel masih belum banyak ya. Belum banyak. Hmm, Yang CP mata kuliahnya pertama itu mampu menjelaskan cara kerja geolokasi nirkabel berbasis satelit terestrial, HAPS, dan teknologi lainnya. Kemudian mampu merepresentasikan geolokasi nirkabel dalam bentuk matematis dan menganalisis dan menyimulasikan geolokasi nirkabel berbasis faktor graf dan teknologi lainnya ya untuk pembanding gitu misalnya, dan mampu menggunakan hasil observasi ekstraksi gelombang elektromagnetik sebagai masukan teknik geolokasi nirkabel berupa TOA, DOA, TDOA, DOD, RSS, DRSS, dan FDOA. Dan mahasiswa mampu juga menganalisis teori limit ya, menurunkan, mengerti penurunannya gitu, batas geolokasi secara menggunakan matrik Fisher. Contohnya Kramer Law, Lower Bound. Jadi harapannya sih di mata kuliah ini ada mengetahui lah dasar-dasar tentang geolokasi di kabel, macam-macam tekniknya, servicesnya gitu. Termasuk yang untuk faktor graf ya, minimal paham gitu ya. Dan bisa dipakai nanti kalau ingin penelitian di S2 atau S3. Jadi minimal di sini paham saja, yang paham bisa menganalisis gitu. Dan juga di teknik elektro sendiri juga ada biasanya tuh TA-TA yang menggunakan GPS ya. Itu juga perlu kalau bisa dengan menggunakan mata kuliah ini ngerti gitu cara kerja GPS itu seperti apa, bukan hanya sekedar modul modul dan GPS untuk menentukan posisi tapi nggak tahu cara kerja gimana. Nanti materinya tuh sebelum UTS itu dari videonya Prof. Heng nanti diperdetail oleh saya dari sumber-sumber yang lain, yaitu tentang pengenalan geolokasi nirkabel, terus tentang geolokasi satelit ya, GNSS, GPS, Galileo, Beidou, GLONASS,
TOA, DOA, TTOA, RSS, DRSS, kemudian pengukuran DOA dengan musik, Esprit, Beamforming, ML, CRLB untuk yang batas teori tadi yang matrix Fisher, tracking dengan filter rekaman dan partikel, kemudian geolokasi dan kabel untuk 2G dan 6G. Ya, ini sebelum UTS. Setelah UTS nanti ada faktor graf ya, tentang TOA, TDOA, DOA, RSS, dan RSS. Itu yang dari disertasi saya. Pustakanya sendiri, disertasi saya. Disertasi saya ini udah juga dikasih ISBN dan diterbitkan oleh JS Press. Bisa dicek juga di Google Book ya. Kemudian ada juga nih ya, buku dari Gentile dan kawan-kawan untuk tambahan. Dan nomor tiga ini adalah jurnal utama yang saya rujuk waktu saya buat disertasi ya. Dia termasuk pionir ya tahun 2006 jurnalnya. Pertama kali dipublikasikan di 2003 di conference, kemudian extend di jurnal ini. Kemudian ada juga buku saya yang bersama expert ya dari Eropa. Juga ada ISBN-nya diterbitkan yaitu CG Research Vision ya. Leadernya di Aalto University. Jadi saya bisa mengikuti masukan orang Indonesia, ITERA, di antara 11 afiliasi Eropa di buku ini. Menurut saya ini buku bagus juga dan sudah disitasi hampir mungkin sekitar 200-an ya di Google Scholar ya. Entah atau 1180-an atau sudah nyampe 200 ya. Kemudian videonya Heng Waimir ya, Profesor Heng Waimir. Radio Localization Basic and State of the Art di YouTube-nya Profesor Heng. Dan juga ada juga YouTube channel saya untuk berbagai video-video pembelajaran mengenai geolokasi kabel. Tapi itu yang saya record aja. Kalau yang video perkuliahan itu saya buat unlisted untuk internal ITERA karena mengandung nilai-nilai dan lain-lainnya yang privasi mungkin. Jadi tidak saya buka untuk orang luar kayak. Tapi saya berusaha untuk mengupdate terus dengan materi-materi yang lain dan mengedit video yang ada untuk bisa untuk publik gitu ke depannya. Media pembelajarannya video conference aplikasi ya kayak Zoom meeting, slide materi, Kode MATLAB, video YouTube, ada LaTeX Overleaf ya untuk penulisan paper dan juga slide Google Classroom. Materi pelajarannya matematik teknik 1, matek 2, sinyal sistem, dan sistem komunikasi. Jadi di sini untuk penilaian ya saya sendiri bias menggunakan UTS dan UAS gitu ya. Untuk multiple choice gitu ya. eh Biasanya sih 50 apa namanya 50 soal gitu ya. 5 soal UTS jadi 100 menit nih. Jadi satu soal itu sekitar 2 menit. Tapi kedepannya seperti materi kuliah lain mungkin akan diperbanyak jadi 100 soal, satu soal 100 menit. Satu soal 1 menit ya, satu soal 1 menit. Biar lebih kelihatan lagi itu mana yang bisa, mana yang rajin, mana yang kurang gitu ya. Dibanding 50 biasanya kalau 100 itu bisa lebih terlihat eh, penyebarannya. Tapi ya mungkin bobot soalnya akan dipermudah gitu. Jadi ini mengikuti seperti kayak sertifikasi TOEFL, atau sertifikasi atau TOEFL atau TKDA gitu ya, atau TPA dengan multiple choice dan dengan cara yang juga selesai UTS langsung keluar hasilnya seperti tes CPNS juga ya. Dan lebih cepat karena deadline untuk keluar nilai itu cepat sekali dari kampus sehingga dengan cara ini sangat efisien sekali dengan berbagai macam jumlah mahasiswa juga bisa cepat dapat hasilnya. Sedangkan kalau yang secara tulisan itu juga dengan mata pembelajaran online ini nah, itu lumayan juga ya mengoreksinya dan perlu waktu lama gitu. Nanti juga ujiannya waktu COVID kemarin kan lebih banyak daring ya. Kalau sekarang sudah mulai ujiannya luring, tapi menggunakan Google Form juga. Pengalaman di kemarin-kemarin tuh mahasiswa agak kesulitan ya, agak kesulitan sehingga
sekarang ini mulai dibantu lagi dengan dengan berbanyak kuis-kuis setelah kuliah ya. Cukup banyak supaya mahasiswa itu paham lah gitu ya dengan cara cara evaluasi seperti ini gitu, lebih siap lah gitu ketika UTS sama UAS. Kemudian eh, ya dibahas juga gitu ya, bahas kuis-kuisnya multiple choice, dan juga mahasiswa dikasih nonton video ya, video materi record atau record kuliah tahun lalu misalnya. Akan tapi kalau eh, kadang mahasiswa tidak mengikutinya, jadi untuk mengatasi ini dikasih kuis ya. Kuis tugas menonton video dan juga upload screenshot untuk komen. Nah, biasanya itu lebih meningkatkan mahasiswa untuk menonton, dan juga ada kuisnya juga. Jadi ada belajar lagi. Jadi kuis sebelum kuliah untuk di tugas-tugas dan kuis setelah kuliah. Jadi harapannya mahasiswa jadi terbiasa dan pemahamannya lebih mendalam gitu ya. Selain itu ada tugas paper bersama. Nah, ini suatu kelas buat satu paper bersama. Ini tiap kelas saya buat seperti ini. Udah berapa tahun ini, tapi hasilnya ya kadang masih kurang bagus gitu ya. Akhirnya paper bersama ini hanya untuk melatih aja ya. Semua orang itu punya pengalaman lah gitu ya, pengalaman menulis paper dengan menggunakan latex di overleaf.com, dan tahu caranya seperti apa bentuknya. Karena kalau di tugas besar itu kadang itu hanya satu dua orang aja yang ngerjain paper. Jadi selain tidak punya pengalaman, biasanya seperti itu. Hasil ada juga dari mahasiswa seperti itu. Jadi tugas paper bersama ini saya juga salah satunya untuk moles-moles gitu, memperbaiki, nggak menambah referensi atau menulis, dipoles terus, dan akan di apa namanya, diwariskan ke mata-mata kuliah angkatan berikutnya sampai benar-benar bagus gitu. Kalau bagus ya kayaknya mungkin akan diterbitkan di Gitera Press saja kalau memang bagus, dengan penulis mahasiswa semuanya, dan editornya misalnya berapa orang gitu ya, yang untuk merapi-rapikan editor. Itu baru idenya ya. Tapi itu nggak tahu akan bisa terjadi apa enggak. Tapi minimal mahasiswa punya pengalaman lah gitu nulis yang bagus. Karena salah satu misi saya jadi dosen ketika pulang S3 itu adalah ingin mengajar mahasiswa itu menulis bagus gitu ya. Mahasiswa dan orang Indonesia bisa menulis secara bagus, secara ilmiah gitu. Kemudian ada tugas besar ini untuk simulasi, bikin dalam bentuk paper juga, tapi ini kelompok ya, berapa orang. Nanti ada kode-kode saya kasih satu atau dua kode gitu ya. Itu bisa mereka kembangkan jika mereka bisa. Kalau tidak bisa, minimal menganalisis dan menulis paper. Dan untuk tahun ini saya minta satu halaman aja yang perfect gitu ya, tanpa typo gitu dan padat sekali. Karena selama ini yang agak panjang kurang memuaskan nih. Kemudian juga originalitasnya yang tinggi gitu. Nah, itu bentuknya lebih ke kuliah, ceramah, tanya jawab, interaksi, video presentasi. Di situ tanya jawab juga kadang mahasiswa ada masalah di mic gitu ya. Kemudian masalah koneksi untuk daring ya. Untuk daring itu koneksi. Jadi ya kadang ada yang buka buka kamera, ada yang tidak buka kamera. Kemudian juga agak lama juga manggilnya. Jadi lebih banyak nanti, lebih agak cepat dan lebih banyak interaksi juga lewat kuis akhirnya. Nanti 30% tugas, kuis 20%, UTS 25%, dan UAS 25%. Dan ini nilainya A sampai E. Di atas 75 tuh A, di bawah 35 E. Yang tidak lulus tuh D sama E, karena ini mata kuliah prodi. Untuk LMS ya, LMS yang saya gunakan adalah Google Classroom. Ada ETS, ini UTS 2022, tugas ya, tugas-tugasnya, bahan kuliahnya, saya kasih semuanya, YouTube, presentasi, buku-buku.
kuis-kuis di sini juga. Nilai sementara, jadi ada transparansi nilai juga di sini. Ya, RPS, Zoom, record. Oke, demikian untuk contoh eh, micro teaching saya atau pengajaran saya itu saya ambil dari tutorial pekan ke-10 atau geologi kabel, dan itu 2,5 jam ya, 3 SKS, tapi saya kompres menjadi digabungkan dengan narasi ini menjadi total 30 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam, Pak. Sekarang kita masuk ke pekan 10 mata kuliah geologi nirkabel ya. Sesuai kontrak kuliah kita sekarang bahas tentang faktor graf. Pakai TOA ya. Setelah TOA kita ke TDOA, kemudian baru ke DOA, selanjutnya terakhir DRSS. Selanjutnya kita cek dulu kuis yang pekan kemarin ya. Ya, 11 orang yang respon. Presentasi di European Wireless ya. Oke, tentang DRSS ya. Ini yang tugas kemarin itu ya. Oh, ini tugas nonton ya, bukan bukan kuis ya. Menit ke-7 tentang motivation ya, faktor grafnya kenapa. Kemudian menit ke-10 LDPC. Jadi faktor graf itu pakai sering dipakai untuk macam-macam ya, termasuk untuk channel coding LDPC. Pernah dengar nggak LDPC? Coba. Basri pernah dengar nggak LDPC Basri? Baru sih, Pak. Baru dengar Iya, channel Pak. coding, channel coding ya. Jadi LDPC ini dipakai di 5G ya. Kalau 4G itu kita pakai turbo code, turbo coding. LDPC ini di 5G, dan sebenarnya di 4G juga ada LDPC tapi alternatif ya, alternatif dari turbo code, turbo coding ya namanya. Nah, di sekarang 5G ini jadi coding utama LDPC, sama satu lagi polar code, polar coding. Nah, LDPC menggunakan faktor graf, dan faktor graf ini kita pakai juga untuk geolokasi gitu. 10 tentang least square. Ya, linear MMSE ini tesis saya S2 ya. Menit ke 13:17 sama skala 18 ya, bagus nih semuanya benar. Di 13:47 ada eksponensial path loss ya. Kemudian di DRSS kita mengeliminasi pentingnya transmit power. Nah, ini banyak yang salah ini. Hanya 5 orang benar ya. Di Sinoval kenapa jawabnya receive power? Seingat saya sih kemarin ini, Ya, Pak, yang RSS itu kan receive. X power. Iya, benar. Jadi gini, RSS itu kan receive power. Nah, kemudian kita kita kurangin ya antar receive power BTS 1 dengan BTS 2. Nah, di situ ya. Jadi untuk RSS ini kata fingerprint itu kita perlu tahu transmit power. Misal gini, ketika kita melakukan pengukuran, jadi fingerprint itu sebelum online ya, ketika offline itu dia itu ada pengukuran, pengukuran apa namanya receive power gitu ya. Kita buat semacam fingerprint. Fingerprint itu pola jari kita nih ya. Nah, kita membuat fingerprint di satu area dengan mengukur gitu ya, dengan mengukur receive power yang ada. Nah, itu pasti transmit power kan ditentuin ya, misalnya berapa watt gitu ya, 1 miliwatt misalnya. Nanti diterimanya berapa di tiap titik-titik tertentu gitu, yang sudah kita tentukan. Nah, ketika dia masuk ilegal radio, ilegal radio bisa aja dia ngirimnya 2 miliwatt gitu. Nah, ketika kita ukur, itu kan ada gap 1 miliwatt. Akhirnya lokasi dia seolah-olah ada tempat lain gitu. Makanya ketika kita melakukan eliminasi,
dengan BTS yang lain. Nah, itu transmit powernya itu hilang gitu. Keperluan transmit power hilang karena ketika dia kirim itu kan ada transmit power, receive power. Ya. Jadi receive power itu tergantung berapa receive transmit powernya kan ada pet loss-nya kan. Nah, ketika kita kurangin dua receive power ini berarti informasi transmit power itu mau nggak mau udah hilang, eliminasi. Karena transmit powernya kan sama, ya. Sedangkan receive powernya beda, tergantung areanya, area BTS-nya. Itu kenapa dia transmit power ya. Oke, ini yang jawabnya time transmit. Kalau time ini itu untuk TDOA ya. Sudut receive ini nggak ada hubungannya. Ini pakai pakai array antena. Jadi begitu. Nanti di video tuh ada ya DRS, tapi mungkin nanti kita akan lebih jelasnya lagi pekan berikutnya ya. Setelah TDOA, DOA baru DRSS. Kemudian conclusion ada di menit ke-17 ini. Oke. Jadi ini di video ini saya presentasi di Aulu itu setelah sidang terbuka doktor saya, sidang terbuka doktor. Nah, di situ ada sensei saya juga ikut di sana. Dan sensei juga kan selain profesor di JAIS, profesor juga di Aulu University. Nah, ketika selesai ya dia bilang itu. Ketika orang udah bertanya, dia terakhir bilang bahwa wah saya baru selesai final defense, jadi perlu dipanggil Dokter Aziz katanya. Kan semua orang pada merespon seperti itu ya di videonya. Bahkan sebelum saya itu ngomong bicara itu ada Profesor Takada itu. Profesor Takada itu penguji saya, salah satu saya ada 5 penguji ya, dua dua full profesor dari Tokyo Institute Teknologi dan Hokkaido University, kemudian 3 lagi associate profesor dari JAIS dan Tianjin University. Nah, Takada Sensei itu ada juga sih ikut juga presentasi di sana, nanya lagi. Jadi saya 3 kali diuji sama Takada Sensei. Ketika sidang tertutup, sidang terbuka, dan ketika presentasi di Aulu ini. Oke, nature TOA adalah lingkaran. Ya, satu orang salah. TOA di radio ilegal apakah dapat diukur? Tidak. Nah, bagus 100% ya. Di lokasi faktor graf durasi tidak dapat dideteksi karena tidak perlu sinkronisasi antar pemacar atau target. Sensor penerima. Kemudian TOA faktor graf JCN menggunakan min dan varians. Nah, ini 100% bagus. TDOA ini pengembangan dari TOA. Pertama dari original version dulu ya. TDOA itu nanti setelah TOA dulu ya. Ini adalah TOA based FG overview. Ini versi original dari JCCN tahun 2006. Ini adalah paper paper JCN dari jurnal ya. Dia bikin paper ini sampai 3 nih satu tema nih ya. Sama 2013 nih. Nah ya, ini adalah paper conference-nya nih. Ini versi jurnal 9 halaman. Jadi kita boleh ya kalau kita ke conference itu kita submit, itu kan presentasi conference proceeding maksudnya. Jadi kita bisa extend jadi 9 halaman kok. Ini nambah 5 halaman di sini deh. 4 jadi 9 halaman. Masukin ke jurnal. Nah, ini lebih detail lagi dia. Lebih detail, lebih bagus. Jadi kita cara kerjanya seperti apa kita paham. Kemudian kita akhirnya bisa reproduce di MATLAB. Ya. Yang udah saya share tuh ya. Itu saya ngoding sendiri dari scratch ya, dari nol untuk mereproduce hasil paper ini gitu. Kemudian saya lihat hasilnya kira-kira mirip lah kayak gini ya. Mirip seperti ini. Nah, berarti udah benar gitu. Berarti udah benar. Nah, ketika kita mengcoding itu kita melihat kok kayaknya ada yang nggak pas, ada yang kurang, segala macem. Nah, itu yang bikin kita bisa modif gitu untuk menjadi lebih baik lagi ya. Nah, itu bisa jadi novelty kita dan bisa disubmit ke paper ini juga. Gitu.
Ini 2001 ya. Nah ini paper yang fenomenal nih. Tentang faktor graf Singsang. Ini 2000-an kayaknya di stasinya ya. Telnis 11. Kita lihat Google Scholar-nya nih. Scholar. Orang Kanada dia, Toronto, Kanada. Ya tuh, 8.000 kali disitasi. Tahun 2001. Sampai 8.000 kali citasi. Ini benar-benar paper rujukan ini. Ini rujukan banget nih. Sampai 8.000 kali disitasi. Nah, dari sini, dari paper ini, itu ada banyak banget aplikasi-aplikasi untuk faktor graf. Ini kalian bisa merujuk ke paper ini ya. Untuk macam-macamnya, pemakaiannya, contohnya probabilistic modeling, trellis processing, kemudian Kalman filtering, tuh ya. Kalman filtering, bisa untuk Kalman filter, kemudian untuk ini dengan cycle ya, LDPC code ya, ini LDPC code. Untuk FFT juga ada tuh, spanning tree. Jadi hampir semua equation itu bisa kita pecah-pecahin menggunakan faktor graf. Nah, mereka ini punya ide ya, Chen ini dari paper 2021 ini menggunakan equation ini ya. Nah, equation ini jadi bahan mereka untuk membuat geolokasi. Euclidean distance ya. Euclidean distance. Nah, ini misalnya targetnya, ini targetnya di mana, tapi ini nggak bisa illegal radio ya. Ini harus kooperatif karena dia perlu perfect synchronization ya, perfect sinkronisasi. Kemarin ingat nggak kalau error 1 mikrodetik berapa errornya kalau sinkronisasinya error 1 mikrodetik? 1 mikrodetik siapa nih? Rizky gimana Rizky? Ingat nggak berapa errornya? 1 mikrodetik. 10 pangkat 6. 10 pangkat minus 6 detik. Sedangkan kecepatan cahaya 3 kali 10 pangkat 8. Atau 300 kali 10 pangkat 6. Berapa meter errornya? Coba Rizky. Atau Hufat. Atau Fahri. Bisa nggak? Versi lain. 10 pangkat 6. 1 mikrodetik. Error. Kecepatan cahaya itu 300 kali 10 pangkat 6. Kan lu udah dikuisin berapa kali nih? Alviro? Ada bisa hitung cepat? Basri? 300 bukan, Pak? 300 meter, betul. Ya. Itu pentingnya sinkronisasi 300 meter. Nah, ini sinkronisasinya udah ukurannya udah nanosecond ya. Karena kalau mikrodetik aja tadi 300 meter ya. Itu mikrodetik. Coba kalau 1 nanodetik. Kira-kira berapa? 30, 10 Pak. 30 30 cm, Pak, berarti. 30 cm ya, betul, 30 cm ya. 0,3 meter. Jadi errornya 30 cm kalau 1 nanodetik. Ya, betul. Jadi gitu ya. Kalau gitu kita lanjutin lagi pekan depan TDOA ya. Kalau nggak mau pusing, kalian coba-coba itu geolokasinya itu. Emang awal-awal saya juga dulu pusing, lama juga pusing ya. Setelah saya paham, nyata cuma gini doang gitu ya. Gini doang tapi menarik dan banyak, bisa dapat paten, bisa dapat paper banyak gitu. Oke, kalau gitu sampai ketemu lagi. Selamat sore.
Semangat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Terima kasih Pak.